Pagi itu, Miko terbangun dengan peluh dingin menetes di pelipis. Cahaya matahari menembus celah gorden kamarnya, tapi tidak membawa rasa hangat seperti biasanya. Matanya menyapu seisi kamar, dan entah kenapa ia merasa asing dengan tempat yang seharusnya paling dikenalnya itu. Rak buku di sudut ruangan terlihat seolah dipindahkan sedikit ke kiri. Lukisan kecil bergambar pegunungan di dinding bergeser miring, dan jam dinding tidak berdetik. Miko bangkit, duduk di pinggir ranjang dengan napas memburu. Ia mencoba menenangkan diri, tapi perasaan tidak nyaman itu tetap menempel seperti bayangan yang tak mau lepas. Aneh, kemarin rasanya tidak begini, gumamnya. Ia berdiri dan melangkah ke jendela. Di luar, pepohonan berayun pelan ditiup angin burang-burang, berkicau seperti biasa. Namun, semuanya terasa terlalu hening, seperti dunia ini berjalan, tapi suaranya tertahan. Tiba-tiba, Miko mendengar bunyi dentingan lembut. Ia menoleh. Jam dinding yang tadi diam, kini berdetik kembali. Namun dengan gerakan jarum mundur, detik demi detik berjalan ke belakang, seperti waktu menolak untuk bergerak maju. Jantung Miko berdegup kencang. Ia meraih ponsel di meja. Tidak ada sinyal, tidak ada jam, layarnya gelap. Bahkan setelah ia tekan berulang kali, ia keluar kamar. Lorong rumahnya gelap. Meski pagi seharusnya sudah menyalakan setiap sudut dengan terang, ia memanggil, "Bu, Ayah," tapi suaranya hanya menggaung tanpa jawaban. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai lengket dengan tanah liat. Ketika ia melewati kaca besar di ruang tengah, ia menangkap pantulan dirinya dan terhenti. Pantulan itu tidak meniru gerakannya. Dirinya di cermin berdiri tegak, menatapnya lurus-lurus, dan tersenyum tipis. Bukan senyum ramah, tapi senyum yang membuat bulu kuduknya meremang. Miko mundur satu langkah, dan sosok dalam cermin tidak ikut bergerak. "Nggak mungkin," bisiknya. Cermin itu berembun perlahan, meski udara di sekitarnya kering. Lalu sebuah tulisan muncul dari dalam kabut kaca. "Kamu belum bangun." Miko tersentak. Ia mencubit tangannya, menampar pipinya, bahkan menjambak rambutnya sendiri. Rasa sakitnya nyata, terlalu nyata. Tapi rasa nyatanya itulah yang paling menakutkan. Aku mimpi, tapi langkah-langkah terdengar dari lantai atas. Berat, pelan, seperti seseorang atau sesuatu sedang turun. Miko mundur. Matanya tak lepas dari tangga. Suara itu semakin dekat, tapi tak ada satupun yang muncul. Hanya suara, hanya tekanan udara yang berubah, seperti kehadiran yang tak terlihat tengah menghampiri. "Berhenti!" teriak Miko. Gemetar, namun suara itu berhenti hanya untuk digantikan oleh bisikan dekat di telinganya sendiri. "Bangunlah, sebelum kamarmu menjadi penjara terakhir." Miko menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa, tapi saat ia kembali melihat ke arah tangga, ia telah kembali berada di dalam kamarnya. Jam dinding berdetak normal, rak buku kembali ke posisi biasanya. Lukisan di dinding lurus sempurna. Ponselnya menyala. Pukul 06.42. Miko terduduk di lantai, mencoba memahami semuanya. Tapi saat ia menoleh ke cermin, ia melihat bayangannya, tersenyum dan mengedip padanya. Hari-hari berikutnya berjalan lambat untuk Miko. Setiap pagi ia terbangun dengan rasa asing terhadap kamarnya sendiri. Kadang-kadang warna sprei berubah tanpa ia ganti. Kadang jendela yang sebelumnya terbuka tiba-tiba tertutup rapat. Tapi yang paling mengganggunya, cermin di kamar itu tidak pernah menunjukkan pantulan yang sama 2 kali. Suatu pagi, ia mencoba mencatat semua benda di kamar. Menulis letaknya, warnanya, bentuknya. Ia bahkan menggambar sketsa kasar posisi furnitur, lalu menempelkannya di dinding dengan catatan,
Kalau kamu bangun dan ini berubah, kamu belum bangun. Namun setiap kali ia tidur dan terbangun kembali, sketsa itu lenyap, hanya bekas selotip yang tertinggal di tembok. Miko mencoba berbicara pada orang tuanya, tapi respon mereka terasa seperti rekaman yang diputar ulang. Ibunya selalu berkata, "Makan dulu, nanti kamu telat," dengan nada dan intonasi yang sama. Ayahnya, yang biasanya gemar membaca koran, sekarang duduk diam menatap halaman kosong, tanpa berkedip. Miko pernah mencuri pandang pada koran itu. Seluruh halamannya putih, kecuali satu baris di sudut bawah. Jangan percaya siapapun yang tak berkedip. Hari ke-7, Miko mencoba keluar rumah. Udara luar menyambutnya dengan keheningan aneh. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada angin, tidak ada burung, hanya sepi. Tetangga-tetangganya berdiri di halaman, tapi tak bergerak. Mereka seperti patung, mematung dengan ekspresi datar menghadap rumah masing-masing. Miko melangkah ke jalan, tapi jalan itu tidak ada ujungnya. Ia berjalan ke arah utara, hanya untuk kembali menemukan rumahnya sendiri berdiri di depannya, utuh, sama persis, dengan cermin di jendela yang menatap ke arahnya. Ia berbalik dan lari ke arah lain, dan lagi-lagi rumahnya muncul, seolah-olah ia terjebak dalam lingkaran. Ia kembali masuk, dan di kamar, sesuatu telah menunggunya. Cermin itu kini menampilkan ruangan yang berbeda. Di dalam pantulan, tempat tidurnya tidak ada, tapi ada satu kursi kayu dan seorang laki-laki duduk di sana, membelakanginya. Tubuhnya kurus, rambutnya acak-acakan. Tangan pria itu memegang selembar kertas yang sangat dikenalnya. Laki-laki itu perlahan menoleh, dan Miko melihat dirinya sendiri. Namun wajahnya lebih tua. Matanya merah dan kosong, wajahnya penuh bekas cakaran. "Berapa kali lagi kamu mau coba kabur dari ini?" tanya sosok itu. Suaranya pelan, tapi bergema. Miko melangkah mundur, hatinya menjerit. "Apa maksudmu? Sudah terlalu lama kamu terjebak. Ini bukan mimpi, ini penjara yang kamu buat sendiri." Cermin itu retak. Retakan menjalar cepat hingga akhirnya pecah, dan Miko menatap kamarnya sendiri. Kosong, dingin, tanpa jendela, tanpa pintu. Ia berlari ke dinding, mengetuk, menendang, memukul, berteriak, tapi dinding itu tak bergeming. Dan ketika ia melihat ke lantai, ada tulisan dengan darah di sana. Setiap bangun adalah satu ilusi, yang sebenarnya adalah kamu tak pernah terbangun. Miko terduduk di sudut kamar yang tak lagi ia kenali. Tak ada jendela, tak ada pintu. Dinding-dinding abu-abu pucat membungkusnya seperti peti mati. Namun yang paling menakutkan, waktu tidak berjalan. Jam digital di lantai berkedip dengan angka yang sama. Pukul 00. Detik tidak pernah berpindah. Tidak ada suara dari luar, tidak ada napas selain miliknya sendiri. Tapi kemudian ia mendengarnya. Ketukan, tok, tok, tok. Dari balik dinding, Miko membeku. Bukan ketukan kencang, bukan juga minta dibuka. Ini seperti kode. 3 kali, lalu diam. 3 kali lagi, lalu hening. Ia menempelkan telinganya ke dinding. Jantungnya berdetak cepat. Mungkin terlalu cepat untuk tubuh manusia. Dan lalu, suara itu datang. Suara seorang gadis. "Miko, kamu bisa dengar aku?" Suara itu terdengar lemah, seperti datang dari tempat sangat jauh, teredam tanah. Namun jelas menyebut teredamnya. Gadis itu seolah mengenalnya. "Kamu harus keluar dari sana. Jangan percaya pada apapun yang kamu lihat." Cermin-cermin itu menipu. Miko mencakar dinding, mencoba mencari-cari. Namun dinding itu keras, seperti batu. Ia berteriak, "Siapa kamu? Di mana ini?"
Jawaban datang. Singkat, namaku Elra. Aku juga pernah terjebak. Sebelum Miko sempat bertanya lebih lanjut, dinding tempat suara itu berasal mulai bergetar. Bukan seperti getaran gempa, tapi seperti napas, seolah kamar itu hidup dan tidak senang mereka berbicara. Dinding mulai menyerap cahaya. Ruangan menjadi gelap perlahan. Mata Miko berusaha beradaptasi, tapi semakin lama ia menatap, ia melihat sosak-sosak samar menempel di dinding. Wajah-wajah, ratusan, mungkin ribuan. Mata mereka terbuka, menatap kosong, seolah terjebak dalam lapisan tembok. Satu wajah paling dekat tiba-tiba membuka mulutnya tanpa suara. Tapi Miko bisa membaca geraknya. Kau juga akan jadi salah satu dari kami. Miko merunduk, memeluk dirinya sendiri. Gemetar. Ini bukan mimpi. Ini bukan kenyataan. Ini ruang yang dibentuk oleh pikirannya sendiri atau oleh sesuatu yang lebih tua dari mimpi. Dalam ketakutan itu, ia akhirnya tertidur. Tapi tidurnya tidak membawanya ke tempat yang lebih baik. Ia membuka mata di tempat yang berbeda, rumahnya. Namun kali ini terasa seperti rumah sungguhan. Ibunya terlihat sibuk di dapur. Ayahnya duduk di meja makan, menyesap kopi. Ada suara radio pagi. Ada bau roti bakar. Semua tampak terlalu sempurna. Selamat pagi, Miko. Sapa ibunya ceria. Kamu tidur nyenyak semalam. Miko berjalan pelan, menatap mereka berdua. Apa hari ini? Hari Senin? Tanyanya pelan. Ibunya tersenyum. Hari ini adalah hari pertama kamu kembali. Maaf, kembali dari mana? Ayahnya menoleh. Tatapannya kosong. Kamu tidak perlu tahu itu, Miko. Yang penting, kamu sudah pulang. Dan di saat itulah Miko sadar, tak ada bayangan mereka di lantai. Tak ada pantulan mereka di kaca dapur. Ibunya membalikkan badan, memegang pisau dapur, dan tersenyum. Kau tak perlu mimpi lagi, nak. Sekarang kau milik kami. Miko melangkah mundur dari meja makan. Ibunya, atau sesuatu yang menyamar sebagai ibunya, terus menatapnya dengan senyum yang tidak manusiawi. Wajahnya terlalu kaku, matanya tak pernah berkedip, dan pisau di tangannya berkilat walau cahaya pagi tidak cukup terang. Aku bukan milik siapapun, gumam Miko. Ia berlari keluar rumah. Pintu terbuka begitu saja, tidak terkunci, seolah mengizinkan. Tapi di luar, dunia telah berubah. Langitnya merah tua. Rumah-rumah tetangga berdiri diam dengan bentuk-bentuk bengkok. Jendelanya menganga seperti mata yang mengintip. Pohon-pohon bergerak, tapi bukan karena angin. Mereka tampak bernapas, naik turun pelan, seperti dada makhluk hidup raksasa. Tanpa tahu kemana harus pergi, Miko mengikuti jalanan beraspal yang mulai retak di ujung. Di setiap langkahnya, bayangan-bayangan mulai melesat di pinggir matanya. Sosak-sosak tinggi, kurus tanpa wajah yang berjalan membelakanginya, tapi terasa seperti mengawasi. Lalu, suara Elra kembali terdengar, tapi kali ini bukan dari balik dinding, melainkan dari dalam telinganya. Seperti bisikan batin, jangan berhenti berjalan. Di ujung jalan ada celah, masuklah sebelum mereka sadar kamu belum sepenuhnya terikat. Miko berlari. Retakan aspal semakin lebar. Ujung jalan itu berubah menjadi tebing curam. Di bawahnya bukan jurang, tapi ruang putih tanpa batas, seperti layar kosong menunggu isi. Dan di tengah ruang itu berdiri sebuah pintu tua dari kayu, tidak terhubung ke apapun, berdiri sendiri, dikelilingi kehampaan. Pintu itu setengah terbuka. Tanpa ragu, Miko melompat. Gelap, angin dingin menerpa tubuhnya. Dan tiba-tiba, dia berdiri di sebuah ruangan kecil yang sangat berbeda. Dindingnya dilapisi kaca dari lantai ke langit-langit. Di luar kaca,
Miko melihat ribuan kamar yang mirip dengan kamarnya sendiri, berjajar sejauh mata memandang. Di masing-masing kamar, ada sosok yang duduk, menangis, atau menatap kosong. Semua terjebak, semua seperti dirinya. Lorong tidur, kata suara di belakangnya. Miko berbalik, seorang gadis remaja berdiri di sana. Rambut pendek, jaket lusuh, wajahnya kurus tapi tajam. Di tangannya, ia memegang pecahan cermin yang dipenuhi goresan simbol aneh. Aku Elra. Miko ingin bicara, tapi tenggorokannya tercekat. Elra mengangkat cermin itu. Dunia yang kamu kenal hanyalah lapisan. Kita semua tidur terlalu lama, terlalu dalam. Dan beberapa dari kita tidak pernah benar-benar bangun. Miko bergumam, apa ini nyata? Elra tertawa kecil, pahit. Realita tidak pernah tetap, tapi penderitaan itu selalu nyata. Ia menunjuk salah satu kamar. Di dalamnya ada versi Miko sedang berbaring, tidur dengan wajah tenang. Itu kamu yang tidur, kata Elra. Kau sudah terlalu lama terperangkap dalam loop. Cermin-cermin itu adalah penutup ruang antar lapisan. Mereka menipumu, tapi sekarang kamu sudah bisa melihat celahnya. Miko menatap dirinya yang lain, lalu bertanya, kalau aku bisa keluar, kenapa belum kulakukan? Elra menatapnya lama, karena satu bagian dari dirimu belum mau bangun. Dan bagian itu sedang berusaha menggantikanmu. Miko membeku. Ia menatap kembali ke kamar itu. Sosok dirinya yang tidur perlahan membuka mata dan tersenyum. Senyum yang sama seperti dia lihat di cermin hari itu. Sosok yang terbaring di dalam kamar kaca itu, versi tidur dari Miko, kini membuka matanya perlahan. Tapi itu bukan tatapan manusia. Bola matanya kelabu, hitam membanjiri sadat sudatennya. Sialula, ayatela, lama membusak dari dalam. Dan senyuman itu bukan milik Miko. Elra menarik Miko menjauh dari kaca. Kita tak punya banyak waktu. Versi itu bukan kamu. Dia sedang mencoba keluar, mengambil alih ragamu di dunia nyata. Tapi aku yang asli kan? Miko bertanya dengan suara kecil. Elra menatapnya. Serius? Ya. Tapi yang kau lawan bukan sekadar mimpi. Ini adalah pemakan jiwa. Mereka menunggu manusia jatuh terlalu dalam tidur, hingga mereka bisa mengisi tempatmu. Cermin di sekeliling mereka mulai retak. Bukan hanya satu, tapi semuanya. Dari dinding ke dinding, suara pecahan terdengar seperti ribuan gigi yang meretakkan tulang. Tiba-tiba, dari kaca yang pecah, muncul sosak-sosak mengerikan. Tubuh mereka seperti manusia, tapi wajah mereka licin, tanpa mata, tanpa hidung. Hanya mulut yang terbuka lebar, mengeluarkan jeritan tanpa suara. Makhluk-makhluk itu menempel ke kaca, mencakar, mencoba menerobos masuk. Lari! Teriak Elra, menarik Miko ke sebuah lorong sempit. Di ujung lorong, hanya ada satu pintu, tapi tidak seperti yang lain. Pintu ini berdarah. Dari sela-selanya merembes cairan hitam pekat, seperti tinta busuk. Di balik pintu itu, kata Elra, ada satu kesempatan, tapi hanya kamu yang bisa masuk. Aku tidak pernah menemukan pintuku sendiri. Miko menatapnya. Kamu akan bagaimana? Elra tersenyum kecil. Mungkin aku tetap di sini. Tapi kalau kamu berhasil bangun, dunia ini akan runtuh. Itu cukup buatku. Pintu itu bergetar. Sesuatu di baliknya sedang menunggu. Miko meletakkan tangan di kenop, terasa dingin dan berdenyut seperti nadi. Ia menarik napas panjang, lalu mendorongnya. Ia masuk ke sebuah kamar gelap. Tidak ada jendela, tidak ada suara, tapi ada satu benda besar di tengah ruangan. Cermin, dan di depannya berdiri Miko yang palsu. Wajahnya kini jelas, kulitnya pucat seperti mayat.
Matanya merah penuh urat. Bibirnya robek hingga telinga. Ia menatap Miko dengan kemarahan murni. "Kau tak dibutuhkan di sana," desisnya. "Kau tak pernah dicintai, tak pernah diinginkan. Aku bisa hidup lebih baik darimu." Miko menggigil, tapi matanya tetap lurus menatap. Untuk pertama kalinya, dia tidak lari. "Kalau begitu, kenapa kau begitu takut aku bangun?" Sosok itu mengaum dan melompat ke arahnya. Tapi sebelum ia menyentuh Miko, cermin di belakang mereka meledak, dan sebuah tangan menarik Miko dari dalamnya. Ia membuka mata, napaknya tercekat. Langit-langit kamarnya nyata, udara pagi masuk lewat jendela, lampu-lampu di kamar kembali normal. Tidak ada retakan, tidak ada wajah di dinding, dan di kaca hanya bayangannya sendiri. Ibunya memanggil dari bawah dengan suara yang biasa. "Miko, ayo sarapan, telurmu dingin." Untuk pertama kalinya, suara itu terasa seperti milik manusia. Miko tersenyum kecil, lelah tapi utuh. Di meja belajarnya ada sebuah kertas lusuh yang belum pernah ia lihat. Goresan cepat dengan tulisan tangan asing. "Kau berhasil. Terima kasih karena tidak menyerah. Inisial E."